Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan anak-anak kelas 2A. Anak-anak, marilah kita membahas bagaimana cara atau gerakan sholat fardu. Dimulai dari niat sholat fardu. Puasa diawali dengan niat. Sholat pun diawali dengan niat. Nah, karena sholat dalam sehari ada 5 waktu, jadi kita harus menghafal 5 niat sholat fardu. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ketika kalian melafazkan niat sholat fardu, kalian harus berdiri menghadap kiblat. Kemudian melafalkan niat sambil kalian merapihkan pakaian kalian dan tempat sholat kalian. Lalu kalian memandang pada tempat sujud. Ya, arah pandangan kalian harus ke tempat sujud, tidak boleh kalian melihat ke atas atau ke samping. Jadi kalian harus khusyuk. Marilah kita baca niat sholat 5 waktu. Dimulai dari niat sholat subuh. Usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Niat sholat zuhur. Usolli fardhaz zuhri 4 rakaatim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardu zuhur 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Niat sholat asar. Usolli fardhal asri 4 rakaatim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardu asar 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Niat sholat maghrib. Usolli fardhal maghribi 3 raka'atim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardu maghrib 3 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Niat sholat isya. Usolli fardhal isya'i 4 rakaatim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardu isya 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Nah, niat merupakan rukunnya sholat. Jadi kalian wajib membaca niat ketika akan melaksanakan sholat. Jika tidak membaca niat, maka sholat kalian tidak sah atau batal. Takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram dengan mengucapkan lafaz Allahu Akbar seraya mengangkat kedua tangan kalian ketika takbiratul ihram, di dalam hati berniat menyengaja mengerjakan sholat. Jadi niat itu bisa dilafadzkan dengan suara yang keras, dan kalian ketika takbiratul ihram juga berniat di dalam hati untuk mengerjakan sholat. Lalu kalian harus meletakkan telapak tangan kalian di samping daun telinga kalian. Nah, untuk laki-laki
lengan kalian harus terbuka. Sedangkan untuk perempuan, lengan kalian harus tertutup, ya. Doa iftitah. Nah, doa iftitah yaitu dengan bersedekap di bawah dada sebelah kiri di atas pusar, kemudian membaca doa iftitah. Jadi, ketika doa iftitah kalian bersedekap, tangan kalian diletakkan di atas perut atau di bawah dada kalian. Nah, tangan kanan harus berada di atas tangan kiri. Nah, doa iftitah merupakan sunnah dari sholat. Apa bacaan dari doa iftitah? Mari kita baca sama-sama. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Atau bisa juga dengan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma usilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barad. Setelah itu kita membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dalam sholat merupakan rukun, jadi harus kalian baca. Ketika kalian tidak membaca surah Al-Fatihah ketika sholat, maka sholatnya tidak sah atau batal. Nah, mari kita baca sama-sama surah Al-Fatihah dengan tartil, dengan panjang pendeknya yang bagus, karena setiap sholat itu Al-Fatihah menjadi rukunnya sholat. Dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Setelah membaca surah Al-Fatihah, kita disunahkan untuk membaca surah pilihan. Biasanya kalian membaca juz amma. Nah, di sini contohnya kita akan membaca surah Al-Kafirun. Mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Setelah membaca surah pilihan, kita melakukan gerakan ruku. Ruku dengan tumanina sambil mengangkat tangan
ketika ruku membaca tasbih sebanyak 3 kali. Ruku itu merupakan rukun dari sholat, jadi harus kalian lakukan. Ruku merupakan rukun fi'liyah yang harus kalian lakukan. Nah, di sini ada lafaz yang harus kalian baca ketika kalian melakukan gerakan ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketika melakukan gerakan ruku, tangan kalian diletakkan di atas lutut kalian. Nah, dengan tangan yang tidak terlalu rapat, sedikit terbuka. Lalu punggung kalian harus lurus, tidak boleh terlalu membungkuk. Nah, itulah gerakan dari ruku dan bacaan dari ruku. Setelah ruku, kita melakukan gerakan i'tidal yang merupakan rukun dari sholat. Jika tidak melakukan i'tidal, maka sholatnya tidak sah atau batal. Nah, i'tidal ini dengan tumanina, dengan mengangkat tangan seraya membaca lafaz Sami Allahu liman hamidah. Dan setelah berdiri tegak, kita melafadzkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah i'tidal, kita melakukan gerakan sujud, merupakan gerakan rukun dari sholat. Nah, dilakukan dengan tumaninah sambil membaca tasbih 3 kali. Nah, ketika melakukan sujud, kalian harus meletakkan tangan kalian di tempat sejadah dan kalian harus mengangkat bokong kalian. Ya, tidak boleh duduk seperti seekor anjing. Jadi kalian harus mengangkat bokong kalian lalu melipat jari kaki kalian lalu meletakkan tangan kalian di tempat sujud. Kalau laki-laki lengannya sedikit terbuka, sedangkan perempuan itu merapat. Nah, ketika sujud kalian melafadzkan Allahu Akbar lalu membaca tasbih Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah sujud, kalian melakukan gerakan duduk antara dua sujud. Sujud dan duduk antara dua sujud merupakan rukun dari sholat. Nah, dilakukan dengan melafadzkan Allahu Akbar lalu membaca lafadz Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, cara duduk ketika duduk antara dua sujud yaitu dinamakan duduk iftirasi seperti yang sudah dicontohkan di dalam gambar yang ada di hadapan kalian. Setelah duduk antara dua sujud, kita melakukan gerakan sujud kedua dengan melafadzkan Allahu Akbar dan membaca tasbih kembali sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih.
Sekarang kita akan membacakan tasyahud akhir yang merupakan rukun dari sholat dengan melakukan gerakan duduk tasyahud akhir sambil membaca lafaz Allahu Akbar. Nah, duduk ketika tasyahud akhir dinamakan duduk tawaruk, berbeda dengan duduk ketika setelah sujud atau duduk antara dua sujud. Nah, perbedaannya ketika duduk iftirosi, kalian menduduki kaki kiri kalian, sedangkan kaki kanan kalian itu dilipat, ya, di sebelah kanan itu. Lalu duduk tawaruk, kalian meletakkan kaki kiri kalian menjulur ke sebelah kanan, lalu ditindih dengan kaki kanan kalian yang melipat. Apa sih bacaan tasyahud akhir? Mari kita baca ya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ketika syahadat kalian membuka telunjuk kalian, ya, sambil mata kalian melihat pada telunjuk kalian. Nah, kita lanjutkan membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, tasyahud akhir merupakan rukun dari sholat yang harus kalian laksanakan. Jika tidak dilaksanakan berarti tidak sah atau batal sholatnya. Sekarang melakukan gerakan salam. Nah, gerakan salam untuk salam yang pertama itu merupakan rukun. Sedangkan salam yang kedua merupakan sunnah. Nah, lafadznya yaitu ketika salam pertama menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, disunahkan membaca ini as'aluka fawzan bil jannah. Lalu menoleh ke kiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, dan disunahkan juga membaca Inni as'aluka najatan minan nari wal 'afwa indal hisab. Nah, itulah tata cara dan gerakan sholat. Mudah-mudahan kalian memahaminya ya. Setelah ini Bunita akan berikan video kartun yang sedang melaksanakan gerakan sholat. Terima kasih anak-anak sudah menyimak. Bunita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.